Ibu, Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, juga orang muda, remaja, anak-anakku. Minggu ini kita mensyukuri bagaimana karya tangan Tuhan dalam mencintai dan menjaga kita melalui anugerah panggilan yang dianugerahkan kepada gereja. Ada sebagian di antara kita memustahilkan sesuatu di mana Allah berkarya di situ. Memustahilkan sesuatu di mana Allah berkarya di situ. Salah satunya adalah memustahilkan panggilan. Mustahil panggilan tumbuh dalam diri orang seperti aku. Mustahil panggilan tumbuh dalam kelompok etnis tertentu. Mustahil panggilan tumbuh dalam kondisi ekonomi tertentu. Mustahil panggilan tumbuh dalam keluarga tertentu. Mustahil panggilan tumbuh dalam situasi sosial masyarakat tertentu. Mustahil panggilan tumbuh dalam budaya tertentu. Dan masih banyak lagi referen-referen yang memustahilkan panggilan. Berikut kesaksian dari Pater Hendra, Pater Haris, Suster Julie, dan Aldo dalam menggulati panggilan hidup mereka. Sesuatu kondisi-kondisi yang barangkali bagi sebagian orang mustahil panggilan itu tumbuh, tetapi nyatanya mereka alami dan mereka tanggapi. Sungguh nyata, karya Allah tidak bisa dibendung oleh apapun. Sungguh nyata, karya Allah tidak bisa dibatasi oleh situasi apapun. Tidak ada yang mustahil ketika Allah berkarya. Apakah hal itu juga bisa terjadi pada diri Anda? Orang muda, remaja, juga anak-anakku? Bisa, sangat bisa, tidak mustahil. Hanya pertanyaannya adalah, apakah Anda juga berani untuk menjawab ya seperti mereka? Selamat menyimak, selamat bermenung, selamat menemukan bagaimana Tuhan menyentuh hidup Anda semua dan kita semua gereja. Terima kasih, berkah dan ketika saya mau masuk seminari, ketika masih SMP, apa yang biasa terjadi dalam kehidupan saya? Saya dibaptis kurang lebih kelas 5 SD dan kemudian suka ke gereja. Hampir tiap hari saya ke gereja. Hampir tiap hari. Terus jadi mesdina dan lain sebagainya. Di rumah saya jadi pastoran, jadi romoan. Adik-adik saya jadi umat. Air teh menjadi darah Kristus, kue mari yang bulat itu menjadi tubuh Kristus. Jadi bayangkan teman-teman semuanya, lucu sekali kan? Waktu kecil sih nggak lucu, serius semuanya. Tubuh Kristus, amin. Adik-adik saya, itu pengalaman yang membekas pada saya, sehingga kemudian saya mau terus menjadi imam masuk seminari menengah Mertoyudan. Orang tua saya langsung mengizinkan. Ketika saya berkata kepada papi mami saya, boleh, kata mereka, silahkan. Yang penting tekuni, hidupi dengan sepenuh hati. Dan akhirnya memang saya masuk seminari dan rupanya apa yang saya lakukan diikuti oleh adik saya. Adik saya pun kemudian menjadi seorang romo juga, Romo Haris, tugasnya di paroki Bumi Serpong Damai sekarang ini. Yang sederhana, sejak kecil saya mengikuti putra altar atau misdinar. Setiap kali saya melayani, saya melihat bagaimana seorang imam melayani altar, dan setelah menyambut komuni, dia juga minum darah Kristus. Dan saya pun ingin seperti mereka. Maka setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk menjadi frater, dan tahun 2021
saya ditabiskan menjadi imam Ordo Salib Suci. Saya lahir dari keluarga besar di kota Bandung. Mama saya seorang Katolik dan papa seorang Kristen, sehingga keluarga kami adalah keluarga Kristen dan Katolik. Pertama kali saya mengungkapkan keinginan saya untuk masuk biara adalah kepada mama saya. Mama begitu senang dan juga sangat mendukung keinginan saya, tapi tidak dengan papa dan kedelapan saudara saya. Ketika mereka mengetahui keinginan saya untuk masuk biara, mereka berusaha untuk membujuk-bujuk saya, menakut-nakuti saya, dan mengiming-imingi saya dengan hal-hal indah supaya saya tidak jadi masuk biara. Alasan? Saya tidak begitu mengerti alasan yang sebenarnya. Mereka hanya tidak rela saya masuk biara dan tidak menikah. Mereka juga berpikir bahwa saya tidak akan pernah kembali kepada mereka selama-lamanya. Saya melihat teman-teman saya di postulat diantar oleh keluarga mereka masing-masing dengan sukacita dan bahagia. Saya sedih ketika itu, tapi hati saya tetap teguh. Karena kerinduan dan harapan untuk hidup dekat dengan Tuhan berkobar begitu besar di dalam hati saya. Banyak sekali tantangan dalam hidup di biara, terutama di dalam menghayati dan menghidupi ketiga kaul. Kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Tantangan dapat datang dari dalam diri sendiri atau dari luar diri kita sendiri. Tantangan terbesar yang saya alami dan saya rasakan selama ini adalah dari dalam diri saya sendiri, yaitu keinginan tak teratur yang mendorong saya untuk selalu mencari kepuasan diri sendiri. Di dalam kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia, doa, refleksi, meditasi, dan pengolahan diri yang saya terima selama hidup membiara sungguh sangat membantu dan menjadi sarana bagi saya untuk memurnikan diri dari ego diri. Buahnya adalah kasih, sukacita, damai, dan kemerdekaan. Teman-teman yang baik, rekan-rekan muda, remaja, dan semuanya, ketika masuk seminari yang paling berbekas di kepala saya adalah hidup yang disiplin, hidup yang teratur, hidup yang digembleng supaya berjuang tidak mudah cengeng, tidak mudah patah semangat, tidur di atas papan, dialasi oleh tikar. Nah, kalau sekarang di Seminari Mertoyudan sudah pakai semacam matras. Dulu waktu saya masuk seminari tahun 1984, papan dan tikar. Tapi itu sangat menarik. Dan kehidupan di seminari betul-betul menggembleng saya supaya saya tangguh, supaya saya terus berjuang. Kan ada yang berkata, hidup adalah perjuangan. Pada saat yang sama juga, hidup adalah pilihan. Saya sudah memilih. Dan teman-teman yang baik, selama menjadi imam, banyakkan saya happy, sukacita, gembira. Apalagi ketika saya melihat umat yang saya layani tersenyum berkat pelayanan saya. Aduh, rasanya itu seperti apa? Yes, betul-betul membahagiakan. Memang jelas ada tantangan-tantangan yang lain juga. Ada saat-saat di mana terjadi kesulitan. Tapi itu tidak jadi soal. Karena sukacitanya, kegembiraannya lebih banyak. Sukacita dan kegembiraannya lebih banyak. Melayani Tuhan, melayani sesama, membuat mereka bahagia, membuat mereka tersenyum. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dahsyat, dahsyat, dan dahsyat. Jadi kenapa kok di era milenial ini saya ingin menjadi seorang imam atau masuk seminari? Tentunya kita pasti merasa di era sekarang ini, di zaman sekarang ini semuanya tambah menyenangkan, semuanya tambah mudah. Tapi kenapa ya kok saya kepingin masuk ke seminari?
Yang pertama tentunya tadi saya ingin menjadi seorang imam, karena saya ingin menjadi sukacita bagi orang lain. Jadi kalau kita melihat di paroki atau melihat dimanapun, seorang romo itu bisa menjadi seorang yang mendatangkan sukacita. Seorang romo itu kalau misalnya kita melihat seorang romo, rasanya tambah sukacita, rasanya ya gitulah, kita jadi semakin bersukacita itu. Lalu yang kedua, karena tentunya sebagai seorang pria tuh saya merindukan dunia yang penuh dengan kebaikan, sama seperti kalau nabi-nabi di perjanjian lama gitu, mereka selalu memperjuangkan apa yang benar. Nah, jadi saya tuh ingin agar dunia ini itu penuh dengan kebaikan, dengan membantu orang lain, dengan melayani orang lain. Nah, itu yang saya impikan, ya, itu menjadi seorang imam yang dapat menyalurkan kasih Tuhan dan bisa membuat dunia ini dunia yang penuh dengan kebaikan. Lalu yang ketiga, karena saya ingin mengabdikan diri kepada Tuhan, atau dalam kata lain kita sebut aja mau balas budi. Ya, anugerah terbesar dalam hidup saya saat ini yaitu saya sudah bisa berada di tempat ini sekarang ini, saya masih hidup, masih sehat. Nah, itu anugerah yang benar-benar jos. Dan rasanya Tuhan itu selalu menyertai saya 24 jam kali seumur hidup saya. Masakan saya nggak mau untuk datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Itulah yang menjadi semangat saya, selalu menjadi motivasi saya. Walaupun memang lebih enak misalnya tinggal di rumah, lebih enak nggak masuk seminari, tetapi itu yang menjadi spirit saya gitu, kenapa saya mau masuk ke seminari. Pertama itu ya, hidup di seminari itu tentunya serba terbatas, tidak semenyenangkan kalau di rumah. Kalau ditanya lebih enak di rumah apa di seminari, pasti saya jawab lebih enak di rumah gitu, karena memang dari segi afeksi dari orang tua atau dari segi kebebasannya pasti lebih enak, lebih bebas kalau misalnya kita ada di rumah. Itu yang pertama. Terus tantangan yang kedua itu melihat bahwa realitas hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan. Masuk seminari juga demikian, tadinya berpikir kalau seminari ini akan baik-baik saja, semuanya akan happy-happy saja. Tapi ya namanya proses gitu ya, namanya proses tentu aja ada hambatan-hambatan, ada hal-hal yang enak gitu. Lalu yang ketiga itu belajar untuk tidak disukai. Dimanapun di masyarakat kita, kalau misalnya mau menjadi seorang yang baik itu terkadang banyak tidak disukai, banyak orang yang mencemooh gitu. Tapi kalau kita lihat tadi dari tantangan-tantangan saya sebagai seminaris, rasanya itu tidak mengendorkan semangat sama sekali, bahwa saya harus ingat Tuhan itu selalu beserta saya. Dan pastinya saat saya menghadapi semua hal-hal yang tidak menyenangkan, menghadapi permasalahan-permasalahan itu, pastinya tentu saya harus ingat terus itu ya, bahwa saya kemari itu untuk menjadi seorang pelayan umat, menjadi seorang pelayan Tuhan gitu. Jadi apapun tantangannya pasti akan saya lewati. Pada waktu itu Aldo menyampaikan pertama kali adalah ketika dia TK, dan kami melihat mungkin ini adalah keinginan seorang anak kecil yang mungkin impiannya akan berganti. Tetapi ketika dia menerima komuni pertama, lalu sakramen Krisma, dan ternyata panggilan itu semakin kuat dan dia menyampaikan keinginannya untuk tetap menjadi seorang romo. Maka kami memberikan ruang dan waktu untuk Aldo untuk melihat rahmat panggilan ini. Kami mengantar dengan kita berdoa bersama, kita regresi, kita discernment, kita mengajak Aldo ke tempat di seminari tinggi di Jogja, lalu kemudian rekoleksi di
Salatiga di Biara Bethlehem, dan ternyata setelah pulang kami menanyakan dan Aldo tetap mempunyai keinginan untuk menjadi seorang romo. Maka sebagai orang tua tugas kami mendoakan, menghantar, dan memberikan ruang dan waktu untuk berproses. Ya. Kepada Papa Mama, Papi Mami, Ayah Ibu, Ayah Bunda, ingatlah sabda dan ajakan Yesus dalam Injil Matius 19 ayat 14 yang mengatakan, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sabda Yesus ini menjadi permenungan kita para orang tua, terutama keluarga-keluarga yang memiliki putra-putri, anak-anak yang merasa tertarik dan terpanggil untuk menjadi imam, biarawan, atau biarawati. Tidak perlu takut ataupun khawatir karena kita mempunyai impian yang sama, yaitu pasti kita mempunyai keinginan bahwa anak kita hidup dalam sukacita dan kegembiraan. Betul kan? Nah, ada dua panggilan dalam hidup ini. Satu adalah berkeluarga, yang satu untuk menjadi seorang romo, dan sama-sama hidup di dalam sukacita dan kegembiraan. Yang terpenting anak kita bersukacita, yang terpenting anak kita itu hidup di dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi panggilan dan rahmat anak-anak kita, mari kita dukung anak-anak kita untuk menanggapi rahmat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan ragu-ragu, jangan putus asa. Teman-teman muda, jangan takut untuk memilih, memutuskan masuk seminari, menjadi pastor. Untuk teman-teman putri, jangan takut juga untuk mendengar suara Tuhan. Jangan-jangan Tuhan memanggil kalian semua untuk menjadi biarawati, menjadi suster. Mari kita senantiasa membuka hati pada sapaan Tuhan. Ingat, hidup membiara, hidup dalam panggilan, menjadi imam, menjadi pastor, menjadi suster itu benar-benar membahagiakan dan mengembirakan. Bukan hanya buat saya pribadi, tapi juga buat banyak orang, terlebih-lebih buat keluarga saya. Saya selalu ada buat keluarga, saya selalu ada bagi umat saya. Dan jelas, saya selalu siap untuk melakukan tugas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.